Oke, ketemu lagi dengan Gandhi, penata acara. Kali ini adalah awal dari rangkaian acara pernikahan Mbak Simran dan Mas Yuda. Dari mulai acara pengajian siraman yang akan dilaksanakan besok pagi, pengajian siraman kedua mempelai, dan dari ini selanjutnya acara hari kedua adalah akad nikah akan dilaksanakan hari Rabu besok di Tribrata, dan puncak acara hari Sabtunya di tanggal 9 itu di Hotel Mercure. Saat ini kita sedang melaksanakan gladi resik, dan untuk loading sudah dilaksanakan dari tadi malam jam berapa ya? Sekitar jam 00 udah mulai bekerja. Terus untuk memastikan semuanya, setiap acara itu kita gladikan. Dari mulai acara pengajian, siraman midodare ini sudah kita laksanakan tadi beserta seluruh panitia dan para pelaku acara. Kita run through semuanya, bagaimana prosesi ini, bagaimana prosesi itu, dari mulai sungkeman, pemasangan black KTP, dan semuanya itu dijalankan, digladikan, supaya meminimais kesalahan, ataupun hal yang tidak diinginkan, ataupun kebingungannya si para pelaku acara di esok hari. Untuk gladi tidak hanya hari ini, setiap H-1 di semua acara, tadi kita punya 3 acara, 3 hari yang berbeda, dan kebetulan punya jeda waktu dari hari pertama besok hari Minggu, akad nikah hari Rabu, dan resepsi hari Sabtu. Kita akan gladikan sekarang di hari Sabtu untuk acara hari Minggu. Hari Selasa besok kita akan gladi untuk acara hari Rabu, dan hari Jumat kita akan gladi untuk acara hari Sabtunya. Seperti itu. Teman-teman bisa lihat, sekarang saat ini semua vendor sedang melaksanakan persiapan. Deadline kita besok pagi jam 5 pagi harus sudah clear, karena akan ada sterilisasi area. Kita mulai di acara jam 8. Yuk kita ikutin. Besok kita ketemu lagi pastinya pas acaranya. Oke. Mas Yuda nanti bekerja, mencari nafkah yang halal, mencari nafkah yang baik, harta yang menjadi daging bagi anak-anak kita. Betul? Mbak Simran di rumah berdoa, mendoakan suami. Kenapa? Karena aku ingin suamiku dijaga dalam setiap kebaikan iman. Ya, acara sekarang sedang berlangsung, tepat masih jam 10, tadi pagi kita mulai on time, jam 8 pagi mulai acara pengajian. Selanjutnya persiapan, sebentar lagi kita akan melaksanakan acara siraman, yang diawali dengan siraman mempelai wanita terlebih dahulu, dilanjutkan dengan acara siraman mempelai pria. Dan nanti malam, di jam 7 malam akan dilaksanakan acara midodareni. Yuk, kita saksikan semua dari rangkaian acara, mulai pengajian, siraman, dan sampai dengan nanti malam midodareni. Semoga lancar semuanya. Oke, alhamdulillah acara demi acara untuk hari ini sudah kita lewati. Tadi pagi kita mulai di jam 8 pagi acara pengajian, lanjut dengan acara siraman kedua mempelai, sampai kurang lebih jam 1-an, jam 2-an, kita break dulu, reset up ruangan ini, dan sekarang sebentar lagi kita akan mulai acara malam midodareni. Mudah-mudahan semua lancar. Yuk kita saksikan seluruh rangkaian acara ini, pernikahan Mbak Simran dan Mas Yuda. Lanjut.
hari kedua dari 3 hari rangkaian acara yang akan kita selenggarakan di pernikahannya Mbak Simran dan Mas Yuda. Kemarin hari pertama sudah dilaksanakan pengajian siraman dan bidadari ini di dapur umum. Ini adalah hari kedua. Tadi pagi kita melaksanakan akad nikah, dilanjutkan dengan syukuran karena tamu akad nikah tidak sedikit. Tamu akad nikah tadi 300 dan mengundang 1.000 lagi untuk acara di akad nikah ini. Jadi kita bilang ada syukuran akad nikah, dan puncak acara nanti akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 9 di Hotel Mercure Kemayoran dengan juga jumlah tamu yang nggak sedikit juga, sekitar 2.000 sampai dengan 2.500. Rangkaian demi rangkaian acara sampai per hari ini alhamdulillah lancar, tanpa kekurangan atau tanpa hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Mudah-mudahan sampai dengan hari Sabtunya nanti berjalan juga dengan lancar. Hari ini dengan rangkaian adat Jawa, akad nikah dilanjutkan dengan upacara adat Panggih dan syukuran dengan nuansa Jawa. Musik kita juga dengan Malik Entertain yang bisa menghidupkan suasana sampai pengantin dan ibu pengantin nggak tahan untuk joget-joget. Dan artis kita juga tadi ada Rian The Massive yang menghibur para tamu undangan. Terima kasih buat para vendor, dan sebagian besar vendor masih akan mendukung acara di Mercure tadi. Yuk kita saksikan dan mudah-mudahan lancar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah hari ketiga atau acara terakhir dari rangkaian acara pernikahan Mbak Simran dan Mas Yuda. Sekarang adalah puncak acara resepsi bernuansa Bali. Jadi kemarin acara siraman, pengajian, akad nikah nuansa Jawa, dan sekarang nuansanya Bali. Challenge-nya di sini, ballroom ini ada di lantai second floor, walaupun tulisannya lantai 5 ya, dari lobby masih naik eskalator. Akses menuju ke sini ada 2, ada menggunakan lift dan menggunakan eskalator. Jadi peran panitia dan para guest management atau tim WO yang lainnya akan mengarahkan siapa-siapa yang harus lewat lift, siapa-siapa yang harus lewat eskalator dengan jumlah tamu yang cukup banyak malam ini. Sebenarnya nggak banyak-banyak banget, cuman karena melebihi dari kapasitas yang biasanya dilaksanakan di ballroom ini, jadi kita banyak melakukan hal, bisa dibilang rekayasa lalu lintas, tapi untuk tamu-tamu undangan. Jadi kita punya ada 4 kategori tamu, VVIP, VIP A, VIP B, dan tamu reguler, seperti itu. Untuk menuju ke lantai ini, tadi saya bilang ada menggunakan lift dan eskalator. Liftnya pun ada 3, ada lift A, lift B, lift C. Nah ini juga yang perlu kita atur tadi bilang. Untuk khusus lift B, kita sudah kunci, hanya bisa dari lobby ke lantai ballroom ataupun lantai 5. Sementara lift C dan A itu bisa dari kamar, tapi tidak juga bisa langsung ke lantainya ballroom karena meja registrasi kita ada di lantai dasar. Jadi mereka harus ke ground floor dulu, dari ground floor baru menuju ke eskalator melalui lift ataupun eskalator sesuai dengan kategori tamu-tamunya. Jadi itu challenge kita. Terus untuk areanya sendiri sebenarnya luas tempat ini tapi karena ada wing kiri, wing kanan dan cukup banyak pilar-pilar jadi terlihat tidak luas. Dan untuk area round table sendiri nanti teman-teman bisa lihat karena beliau ini pemangku hajat ini sama-sama angkatan dari kepolisian dan mereka punya angkatan masing-masing. Mereka membutuhkan area round table untuk area angkatannya masing-masing. Kebetulan angkatan 95 dan 96. Jadi kita bagi untuk area 95 di mana,
96 di mana, dan jumlahnya juga nggak sedikit, rata-rata sekitar 200 pasang menurut data yang akan hadir, berarti sekitar 400 orang. Oke, nanti teman-teman bisa lihat, mudah-mudahan lancar. Tadi kita sudah bermacam-macam gladi sudah kita lakukan. Untuk gladi tamu, penyambutan tamu sudah kita lakukan dari kemarin. Dari H-1 kita melaksanakan gladi dari flow tamu bagaimana, penyambutan dari turun mobil sampai dengan naik ke atas, begitu pun kembalinya. Dan untuk gladi teknik tadi pagi sudah dilaksanakan gladi pedang pora. Oh ya, hari ini kita menggunakan prosesi pedang pora. Selanjutnya juga tadi kita udah cek sound. Hari ini ada 2 artis kita. Selain dari Malik Entertain sebagai home bandnya, kita ada Harmony Jazz, ada Marcel, ada Bams dari Samson. Nah ini juga kita harus atur, sementara panggung musik atau panggung entertainment kita hanya 1. Dan mereka kebutuhan musiknya, kebutuhan riders teknis di panggung juga berbeda-beda. Jadi ini yang kita harus atur mekanisme kapan band yang pertama, kapan artis yang kedua dan ketiga, dan selanjutnya sampai dengan closing. Yuk kita lihat. Mereka lagi briefing. Ini adalah para abang tamu. Ini yang akan membantu mengarahkan para tamu undangan VIP atau VVIP. Jadi mekanisme yang sudah kita gladikan sekarang ini lagi digladikan. Tapi memang luar biasa, kerjasama kita dengan panitia itu juga sangat penting. Salah satu kunci kesuksesan, karena mereka yang tahu siapa yang VIP, mana yang VIP A, VIP B, bagaimana penyambutannya, walaupun tim kita backup. Jadi kalau untuk penanggulangan tamu VIP, mereka-mereka inilah yang lebih di depan, kita yang lebih ke backup. Ya, jadi untuk pintu menuju ballroom pun juga kita ada 2 area. Yang pertama ini yang kita lewati sekarang adalah jalur VVIP ataupun jalur nanti yang dipakai buat prosesi pengantin, dan kita punya jalur reguler yang lewat pinggir dan menuju ke pelaminan. Ada challenge satu yang perlu saya ceritakan adalah masalah eskalator. Nah ini juga perlu kita perhatikan karena banyaknya tamu dan beresiko tinggi kalau eskalator tidak kita atur. Yuk kita ke eskalator sekarang. Ya ini yang saya bilang cukup berbahaya, jadi memang harus diatur. Ini adalah jalur untuk tamu-tamu reguler harus naik eskalator dan mereka harus berputar balik menuju ke pintu masuk. Kemungkinan di jam-jam awal atau mungkin 1 jam pertama akan terjadi antrian yang cukup panjang, kemungkinan akan antri sampai sini. Nah ini yang harus dijaga, jangan sampai antrian penuh dan eskalator tetap jalan membawa tamu yang nggak mungkin eskalator itu berhenti. Jadi kita harus ada tim lagi stopper di mana pada saat tamu VIP sudah tamu reguler sudah di sini, di bawah harus di stop dulu. Ini adalah jalur reguler, yang di sisi kanan saya adalah salah satu area angkatan. Yang kebetulan di sini ada area angkatan 95 atau angkatan dari orang tua mempelai pria. Di sisi yang sama, di sisi sebelah satunya kurang lebih dengan volume area yang cukup sama untuk area 96. Nah ini juga challenge untuk mengarahkan tamu-tamu undangan. Mereka akan menuju ke sini dulu dan nanti pada saat waktunya mereka akan berfoto bersama yang jumlahnya tidak sedikit. Tadi saya bilang sekitar 200 pasang yang kayaknya nggak mungkin dalam satu waktu. Biasanya untuk ibu-ibunya terlebih dahulu, baru bapak-bapaknya. Begitupun juga dengan angkatan yang satunya, angkatan 96, ibu-ibunya terlebih dahulu dan baru bapak-bapaknya. Nah, kapannya itu harus dilakukan, itu yang harus kita atur. Kalau semuanya langsung masuk ke dalam, aduh bisa chaos deh. Jadi kapan waktunya, kita masih atur dengan kehadiran tamu VIP. Ini adalah jalur untuk reguler, kita siapkan minuman, kita siapkan makanan, dan ada permen-permen juga buat mereka supaya nggak
cranky atau tidak bosan pada saat menunggu menuju ke pelaminan. Naluriku sebagai lelaki membuatku menginginkan berjuta wanita di sisiku. Naluriku sebagai lelaki membuatku merindukan pujaan dari wanita. Oh, Oke, kita sekarang berada di lobi A, seperti tadi sudah sampaikan. Di sini adalah mungkin sebagian besar tamu-tamu akan turun, terutama tamu-tamu yang menggunakan driver dan tamu-tamu VVIP atau VIP, karena ini lobi pertama yang dilalui oleh tamu-tamu undangan begitu masuk ke hotel ini. Ya, di sini kita sudah bagi tamunya untuk yang VVIP atau VIP A mengisi buku tamu atau registrasi di sebelah kanan saya, dan untuk yang reguler di sebelah kiri saya. Dan setelah mengisi buku tamu atau setelah registrasi, menuju ke sananya pun juga kita sudah punya jalur tersendiri. Yang VIP menggunakan lift yang sudah didedikasikan, ada 3 lift hanya untuk dari lobi ke lantai ballroom, dan untuk yang lainnya menggunakan eskalator. Yang seperti saya bilang, eskalator itu nanti kita akan buka tutup, jangan sampai eskalator itu malah membahayakan karena di atas penuh dan akhirnya bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan juga kita atur bergantian atau supaya tidak terlalu rapat di eskalator tersebut, supaya tidak terlalu penuh eskalatornya. Yuk kita masuk yuk. Ya, ini jalur yang pemisah antara tamu reguler dengan tamu VIP. Memang tidak besar ya, karena emang areanya tidak begitu besar, sementara kita harus memisahkan supaya tidak terjadi penumpukan. Jadi yang di sini akan menunggu lift, walaupun liftnya sudah kita khususkan hanya untuk dari sini ke lantai ballroom saja, tapi pastinya akan terjadi antrian dengan jumlah tamu yang cukup banyak. Dan untuk tamu-tamu yang reguler langsung menuju ke arah tamu atau ke arah eskalator, seperti itu. Oke, area ini cukup sempit. Kita siapkan lagi ada meja registrasi di sini untuk mengakomodir tamu-tamu yang mungkin tidak turun dari lobi A, atau mungkin mereka turun di lobi B, atau mereka mungkin dari kamar. Kalau dari kamar pastinya mereka akan berada dari arah lobi B dan menuju ke sini. Tidak mungkin kita arahkan mereka harus mengisi buku tamu di area yang tadi saya sudah sampaikan. Kita persiapkan di sini untuk menuju ke eskalator. Nah, ini yang kayaknya agak akan penuh orang di sini, karena tadi saya bilang tidak bisa langsung naik ke eskalator. Kita lihat dari ramenya tidak di atas. Kalau di atas penuh pastinya kita tahan dulu. Oke, ini eskalator kita, tamu-tamu reguler. Jadi mungkin sekitar lebih dari 70% tamu akan lewat sini. Ini cukup panjang eskalatornya. Jadi tadi saya bilang harus kita buka tutup, jangan sampai ternyata di atas penuh, kehambat karena eskalatornya tidak mungkin berhenti, jadi akan jadi corong-dorongan. Dan jarak antara orang ke orang dari row 1 ke 2 juga nanti kita kasih jarak mungkin sekitar 3 atau 4 step lah, supaya tidak terlalu rapat di sininya. Karena kita menuju ke jalur reguler. Di sini juga kita pisahkan untuk area angkatan teman-teman 95 ke kiri dan 96 ke kanan, dan tamu reguler juga belok kanan.
Alhamdulillah semuanya setelah selesai. Terima kasih buat semua vendor yang telah mendukung dari rangkaian acara pertama di tanggal 3 pengajian siraman dan midodare ini, tanggal 6 itu akad nikah dan panggih, dan hari ini puncaknya di tanggal 9 akad resepsi. Yang pertama dapur umum untuk acara pertama kita, acara hari kedua kita Tribrata, dan ketiga ini adalah Mercure Kemayoran. Pendukung-pendukung yang lainnya seperti Venema, dari fotografinya, dekorasinya Mbak Arya Gati, keren banget Mbak. Pengantenku happy banget, bapaknya juga ibunya seneng banget. Musik, Malik Entertain, dan beberapa artis-artisnya. Yang hari pertama ada The Massive, Rian, ada hari ini ada Marcel, ada Harmony Jazz juga, ada Bamsnya Samson kalau ada yang masih ingat tadi itu, dia juga jadi pengisi acara kita. Dan seluruh vendor semua yang mungkin nggak bisa saya sebut satu persatu, dan juga seluruh panitia yang telah mendukung. Selamat buat Mas Yuda dan Mbak Simran, buat Pak Langgeng, Pak Rudi, terima kasih atas kepercayaannya. Adanya masih banyak, kita tunggu ya. Bye.